Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dengan tema semua janji Tuhan dipenuhi. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam memasuki ibadah kita sore ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku
Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus, anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawali kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi Tuhan tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-9 setelah Trinitatis yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 15 sampai 24. Marilah kita bacakan secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak, ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari PKJ nomor 227 ayat 1 dan 2. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai alamnya, melihat surya yang cemerlang. Tak kuabaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, akan dirati ciptaan legam. Tetapi pun candaran dan sejati, umamu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga terang. Saudara
jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang minggu ini kita banyak melakukan kesalahan kepada teman, kepada keluarga, kepada lingkungan kita, terkhususnya kepada Tuhan Allah kita, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Untuk itu, di kesempatan minggu ini, mari kita menundukkan kepala dan berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia untuk memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang di jalan-Mu, serta manggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu di segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayangnya yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 3. Tersembunyi ujung jalan, hampir kau masih jauh. Ku dibimbing oleh Tuhan ke negeri yang tertutup. Kata jarakku itu apa juga menunggu. Tak bersanksi apa-apaku, beriman tetap teguh. Tuhan jangan membiarkan ku tentukan nasibku. Dia hanya mendengarkan keputusan pilihanmu. Aku ingin usahamu, anak-anak yang berbakat. Apa Tuhan pimpin aku, kehidupan kekal. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum kelima sampai dengan yang ke-8. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 3 sampai 4. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya, yang percaya pada intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya telah percaya pada intan permata di mahkotanya. Semua tua muda terimalah Dia, bagi kita tersedia tempat mulia. Tiap orang percaya telah percaya pada intan permata di mahkotanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayat 1.
engkau menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ya Allah, sumber segala kasih sayang, sumber segala cinta yang menggetarkan hati kami, sumber kerahiman yang menghangatkan hidup kami. Engkau yang memanggil kami dalam perjamuan kudus, perjamuan rohani ini, agar kami menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah dan pemberitaan firman ini. Maka berkuasalah Tuhan di hati kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih, kita membuka Alkitab kita, bacaan Alkitab pada sore hari ini dari Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai 45. Ayat yang sangat singkat saudara-saudara, tapi kita baca dengan bergantian saja. Saya membaca 43, saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat yang ke-44, lalu di ayat 45 kita bersama. Yosua pasal 21 ayat yang ke-43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tetap seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Kita bersama. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya mau sapa kita dulu yang saya tahu ada live streaming YouTube gereja ini. Bapak Ibu yang ada di rumah yang live streaming, mungkin ada berhalangan datang, saudara-saudara mungkin ada yang pulang kampung atau mungkin sedang di rumah sakit lekas sembuh, saudara-saudara yang sedang ada masalah, Tuhan memberkati. Saya mau menyapa yang di sayap kiri, depan, mungkin kalau ada yang di kanan.
Shalom, Tuhan berkatimu yang di sayap kiri depan. Angkat handphonemu, Tuhan memberkatimu. Saya mau sampai kita yang di ruangan ini, yang di atas, yang di bawah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saya memulai khotbah ini dengan ada pertanyaan penting. Kalau ada yang tahu nanti aku kasih bunga. Ya, ini tolong saya dibantu Sintua. Siapa yang duluan bisa jawabnya ya? Nanti satu aja yang aku butuh ya. Baik yang di atas, baik yang di bawah, sayap kiri kanan. Saya akan memulai membaca satu bait, satu kalimat dari sebuah lagu. Silakan Anda buka handphonenya, scrolling atau buka. Oke, saya baca ya. Bukan matahari bila tak menyinari. Ada yang bisa melanjutkan? Bukan matahari bila tak menyinari. Ada? Lalu saya baca lanjut. Bukan kuntum bunga bila tak mewangi. Tahu lagu itu? Lagu apa yuk? Lagunya siapa? Roni ya. Siapa di sini fansnya Roni? Halo fans Roni. Bukan matahari bila tak menyinari. Oke ya, kita baca sekali bergantian ya. Lagu ini kan dinyanyikan oleh Roni. Sebenarnya lagu ini saudara-saudara, ini tahun 2009 sudah ada lagu ini. Ada yang belum lahir tahun 2009. 2009 film Anda Ia Tahu, ada filmnya ini soundtrack film tahun 2009, film yang sangat romantis menurut saya. Lalu di 2 tahun lalu dinyanyikan oleh Roni kembali. Lalu bulan Mei kemarin ini lagu dinyanyikan oleh di Indonesian Idol oleh Shalin Grace yang menjadi juara Indonesian Idol. Oke. Aku mohon Anda membuka handphonenya, kita baca bergantian ya. Ini lagu, karena aku mau Anda membaca bergantian dengan kita. Begitu saya nanti katakan bukan matahari, Anda semua akan katakan bila tak menyinari. Bisa ya? Oke, saya mau sambil dipersiapkan dulu musiknya, kita nyanyikan nanti. Oke ya? Oke, begitu saya bilang bukan matahari, Anda semua balas ke saya bila tak menyinari, sampai kita yang ketiga. Oke, mulai. Bukan matahari, bukan kuntum bunga, dan bukanlah cinta. Wah, ini keren semua nih. Ayo nyanyi dong kita. Ada lagu refrennya aja. Ya kita nyanyiin ya. Saya sih nggak pandai kali nyanyi. Nanti aku bantu song leadernya. Kalau ada yang mau angkat handphonenya silakan saja. Ya. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Oh ya, kita nyanyikan sekali lagi deh, dinaikkan sedikit dinaikkan. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati. Ya, saudara-saudara, itu nanti saya jelaskan. Jadi lagu ini yang sebenarnya saya senang
Karena jebolan-jebolan Indonesian Idol itu pada umumnya orang gereja. Mulai dari Joy Tobing, ya Joy penyanyi-penyanyi, dan mereka sekarang kalau Anda buka podcast di beberapa YouTube, orang-orang Indonesian Idol itu banyak yang menggerakkan anak-anak muda seperti Anda menjadi penyanyi-penyanyi gereja. Tapi yang mau saya katakan di sini begini, itu Celine Grace yang baru usia 18 tahun kan, sudah jadi juara loh. Juara 1 Indonesian Idol. Begitu terkenalnya, suaranya begitu bagus. Yang mau saya katakan dalam khotbah ini, yaitu apa? Pengakuannya pada Tuhan. Pengakuannya pada Tuhan. Itu yang terpenting saya kira saudara-saudara. Sebelum dia manggung, bahkan dikatakan dia pernah berdoa, Tuhan aku besok grand final, hadirat Tuhan turunlah di panggung Indonesian Idol. Keren ya. Saudara-saudara mau ujian, biasanya ujian skripsi atau lagi bimbingan skripsi, mau ke Anda berdoa, Tuhan hadiratmu bantu dong aku bicara dengan dosen aku. Celine Grace itu mengungkapkan pengakuan imannya yang betul-betul percaya pada Tuhan. Dia membaca perjalanan hidupnya. Dia bilang begini, begitu dia jadi juara, kalau bisa jangan aku yang terkenal. Jangan aku lebih terkenal, biarlah Tuhanku yang lebih terkenal dari aku. Saudara-saudara, itulah cara pandang daripada Celine Grace mengenai perjalanan hidupnya. Itulah cara membaca perjalanan hidup. Jadi kita mau pinjam cara itu membaca teks daripada Yosua ini. Teks yang sangat sedikit ini kita mau pakai cara itu. Saudara-saudara, membaca sejarah hidup itu ada bisa macam-macam. Jadi cara memahami Tuhan dalam hidup seperti itulah kita pakai hari ini. Tema kita hari ini, semua janji Allah dipenuhi. Saudara-saudara, teks ini sebenarnya pengakuan daripada orang-orang Israel. Jadi teks ini dibuat ketika mereka sudah selesai masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi teks Yosua ini ditulis waktu sudah mereka nyaman. Waktu mereka sudah sampai. Jadi ini diingat mereka, oh dulu kakek moyang kami, opung kami itu budak di Mesir, dibebaskan Allah. Lalu di dalam perjalanan itu mereka melewati laut Tebrau, laut mati, selamat. Jadi ada checklistnya. Apa aja sih berkat Tuhan itu di checklist. Semua terpenuhi. Oh dulu opung kami di Mesir. Yang kedua, laut Tebrau. Jadi di padang gurun mereka ada yang bersungut-sungut, ada yang marah kepada Musa, ada yang berantang ke bapaknya, ada yang marah ke mamanya, ada yang marah ke abangnya, itonya. Itulah keluarga kita, saudara-saudara. Perjalanan hidup keluarga kita pun bisa seperti itu. Melewati fase-fase besar. Ada dulu mereka dibebaskan dari Mesir. Lalu mereka menyeberang laut Tebrau. Mereka juga mengalahkan Jeriko, menumbangkan tembok Jeriko. Jadi saudara-saudara, masuklah mereka menguasai tanah Kanaan. Itulah Israel sekarang. Dan itu konflik sampai sekarang. Orang Israel bilang, ini tanah diberikan Tuhan kepada kami. Tuhan yang memberikan ke nenek moyang kami. Memang kami berjuang mengangkat pedang, membunuh orang. Itu yang
disyukuri oleh orang-orang Israel. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan itu, mereka membagi tanah. Kamu di sana, nanti kita bangun rumah ibadah di sini, nanti rumah pastor di sini, rumah pendeta di sini. Saudara-saudara, setelah itu mereka langsung bersukacita. Semua baik, semua baik. Kira-kira begitu ini teksnya, saudara-saudara. Jadi setelah fase-fase perjuangan, tahapan-tahapan perjuangan hidup. Seperti Anda yang sekarang mungkin sudah lewat semester 2, mau masuk semester 3, sudah lewat semester 6, sedang mau persiapan skripsi. Ada tahapan-tahapan hidup kita yang sudah kita lewati. Maka kita perlu membaca ulang perjalanan itu lagi. Itu menolong kita, saudara-saudara. Semua baik. Maka saya ingin menambahkan kembali lagu tadi sepenuh hati. Saudara-saudara yang sudah hafal gak apa-apa. Saya akan membacanya. Bukan matahari, Anda lagi menambahkannya, dan saya akan menambahkan satu frasa, satu kalimat. Oke, kita ulangi ya. Bukan matahari, bukan kuntum bunga, dan bukanlah cinta. Saya mau tambahkan, dan bukan Tuhan yang kita sembah bila tak menggenapi semua janjinya. Itulah Allah Israel, itulah Allah kita. Allah yang setia pada janjinya. Kalau pembacaan Korintus Epistle, Paulus berjanji bisa saja ada salah, ada miss. Tapi Allah berjanji tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi saudara-saudara, hari ini kita melihat bahwa teks Yosua adalah ekspresi iman. Ekspresi iman itu ungkapan isi hati. Apa itu iman? Di acara nomor berapa tadi lagu kita itu? Iman itu saudara-saudara, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Iman itu Tuhan bawa kita ke negeri yang tidak kita tahu. Seperti Abraham dibawa Allah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai hidup sekarang menghadapi mental pilgrim. Mental pengembara. Anda baca di media sosial ada berapa ribu orang, ada berapa ratus orang meninggal. Para migran masuk ke Spanyol karena ada masalah-masalah. Kita pun bisa seperti migran menghadapi tantangan hidup ini, saudara-saudara. Hari ini dalam mental pilgrim itu kita mau disuntikkan, diberi semangat, motivasi, arah yang jelas, ketegasan pendirian. Seperti Selina Grace tadi di Indonesian Idol, Tuhan aku mau manggung, aku mau hadirat Tuhan turun di panggung Indonesian Idol. Tuhan aku mau besok menghadapi pekerjaan yang baru. Tuhan hadirlah di pekerjaanku itu. Tuhan aku mau masuk kuliah. Ada yang baru tamat, ada yang baru masuk di sini. Tuhan aku mau kuliah, Engkau menemani aku. Seperti itu saudara-saudara, menolong kita dengan teks ini. Sehingga kita membaca sejarah perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, maksud saya begini. Cara kita membaca masa lalu kita akan menentukan cara kita memahami Tuhan. Ya, saya ulang ya. Cara kita membaca masa lalu kita akan memengaruhi cara kita memahami Tuhan. Lalu cara kita membaca masa lalu kita menentukan juga cara kita memahami diri kita. Dua tahap.
Dan itulah yang membuat kita apakah berani menghadapi masa depan, menjalani tahap hidup berikutnya. Saya masih ingat saudara-saudara, waktu saya persiapan khotbah ini, saya ingat ayah saya, bapak saya. Jadi waktu SD 6 mau SMP, jadi saya pernah bawa SMP kelas 1 SMP waktu itu, bapak saya pendeta. Jadi dia pergi rapat, motornya nggak dibawa. Jadi saya bawa lah sepeda motor bapak saya ini kan. Sebenarnya kan masih SMP kelas 1. Pulang bapak rapat, dirotan saya. Dihajar, kau tabrak nanti orang, matilah kau. Lalu disimpan bapakku itulah rotan itu di kamar saya. Digantung. Saudara-saudara, saya kalau ingat itu waktu SMP, ku bilang, bapak ini marah terus sama aku gitu. Tapi saudara-saudara, begitu saya kuliah dan begitu saya jadi pendeta sekarang, kalau ingat rotan itu, terima kasih Tuhan, ada bapakku dulu yang merotan saya. Bisa bedakan? Cara kita membaca masa lalu kita menentukan bagaimana kita hidup sekarang. Jadi Joshua mengarahkan semua bangsa Israel, bacalah perjalanan hidup kita, opung kita, bapak kita, diberkati Tuhan. Semua orang punya masa lalu, tetapi tidak semua orang mampu membaca sejarah hidupnya dalam iman. Semua orang mempunyai masa lalu, tetapi tidak semua orang mampu membaca masa lalunya dalam terang iman. Kenapa? Mungkin kita masih marah pada Tuhan. Tuhan, engkau enggak adil sama aku. Tuhan, engkau tidak mempedulikan bapakku itu. Tuhan, engkau tidak peduli kepada keluargaku. Itu bisa kita mengalami, itu yang pernah saya khotbahkan di sini. Disorientasi diri, menganggap tak berharga, menganggap tak berguna. Tapi jika Anda membaca masa lalu hidupmu dari kecil, Tuhan mau bekerja seperti Allah bekerja bagi bangsa Israel, sebab itu janji Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yosua mengajak bangsa Israel menjawab pertanyaan ini. Siapa sesungguhnya yang bekerja di balik semua perjalanan itu? Jawabnya hanya satu, yaitu apa? Tuhan. Dalam pembacaan kita 4 kali dikatakan Tuhan memberikan negeri, Tuhan memberikan keamanan, Tuhan menyerahkan musuh, Tuhan menggenapkan seluruh janjinya. Ini bukan berarti manusia orang Israel tidak berjuang. Mereka harus mengangkat pedang, mereka harus mengangkat senjata menghadapi musuh. Engkau masih harus belajar, engkau harus menggerakkan pikiranmu, cara berpikirmu untuk menghadapi tantangan hidupmu. Berdoa, ya berdoa, perbaiki cara hidupmu, cara berbicaramu, cara bernegosiasimu, agar ketika engkau bekerja, engkau menjadi pribadi terbaik. Saudara-saudara, Tuhan memberi mereka tanah. Diberi tanah agar mereka menetap. Karena sebelumnya kan mereka nomaden, berpindah-pindah. Jadi bisa mereka sekarang sudah membangun tanah, rumah, membangun ekonomi, membangun keluarga. Dan juga mereka mendirikan mesbah doa. Jadi ada masanya saudara-saudara, Anda bermental pilgrim. Oke, engkau mau ditempatkan di Padang, berangkatlah. Engkau mau ditempatkan di Jambi, berangkatlah. Merantau, beranilah. Ada masanya engkau nanti mempersiapkan diri, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau menetap seperti orang Israel menetap. Dan akhirnya Yosua melihat penggenapan janji Tuhan itu. Saudara-saudara, mungkin hari ini engkau masih menghadapi tantangan keluargamu.
Masih ada yang saya selalu katakan kan, angka pengangguran di Indonesia tahun lalu 2.700.000, itu sarjana, belum SMA. Itu yang kita hadapi. Kita menghadapi masalah-masalah dan kita bisa putus asa. Tapi hari ini kita mau dibantu. Ya, sebelum Anda memasuki perkuliahanmu, sebelum Anda menjadi mahasiswa baru, lihat dulu ke belakang sekarang. Adakah Tuhan pernah mengkhianatimu? Adakah Tuhan pernah melupakanmu? Saya mau kita bernyanyi, janjimu seperti fajar. Silakan buka handphonenya saudara-saudara, janjimu seperti fajar. Ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, seperti Joshua membaca sejarah perjalanan hidup. Membaca mereka pernah jatuh. Orang yang hebat bukan berarti tidak pernah jatuh. Orang yang hebat bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang diberkati bukan berarti tidak punya persoalan. Tetapi di dalam persoalan itu, dia mengimani ada Tuhan mengangkat dia. Ada Tuhan menggendong dia. Itulah saudara-saudara, keyakinan kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Keyakinan bahwa Allah mengasihi, menyatakan janjinya kepada kita, memberi kita kekuatan, daya tahan, resiliensi. Orang yang percaya seperti Celine Grace, seperti Anda yang punya iman, ya benar saya punya pergumulan, ya benar saya punya persoalan, tapi saya bisa menang. Di sana Tuhan mau bekerja. Di sana Anda akan melihat janji Tuhan, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati, dan bukan Tuhan yang kita sembah bila tak menggenapi semua janjinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih janji-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, memberi kami semangat, kekuatan, agar ketika kami menghadapi pergumulan, kami akan dimenangkan karena ada Tuhan memotivasi, meneguhkan kami. Diberkati saudara-saudara kami yang datang dengan pengharapan
agar Tuhan memberkati hidup di masa muda, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam mencari jodohnya, menemukan jodohnya, dalam membangun rumah tangga. Tuhan anugerahi kami sebagaimana janji-Mu kepada bangsa Israel. Kami dimenangkan. Diberkati gerejamu, diberkati pendeta kami, para penatua dalam ikatan roh kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara, kita bernyanyi. Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.